Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah. Hari ini PPG Jemaat Villa Rosa mengadakan talk show musikal dengan konsep talk show saja, singkat. Tapi kita juga ada cover-cover lagu sedikit ya, Christine ya. Jadi kita berkumpul di sini dengan suasana yang penuh harapan di penghujung tahun 2023. Kita akan masuk ke 2024. Ya, betul sekali. Banyak makna yang kita dapat tahun ini. Ya, betul sekali. Nah, malam ini kita diajak merenungkan perjalanan panjang kita selama 360 hari yang telah kita lalui di tahun ini, dan untuk melangkah ke tahun dan merancangkan langkah-langkah kita di tahun yang akan datang. Tapi sebelum itu kita perkenalkan diri dulu. Mulai dari saya. Halo semuanya, nama saya Jerome. Nama saya Christine. Saya Cindy. Dan nama saya Gary. Selamat menyaksikan. Oke, jadi di tahun 2023 itu telah menjadi bagian dari cerita kita. Begitu banyak momen-momen yang tak terlupakan, momen-momen indah, momen-momen suka duka banyak. Dan kita rasakan serta kebahagiaan yang pernah kita rasakan di 2023. Dan di sini pada malam hari yang istimewa ini kami ingin mengajak kita semua untuk merenung kembali perjalanan kita dan ambil hikmah dari setiap petualangan yang telah kita lalui di tahun ini. Tapi tentu saja tidak cukup hanya merenung, Gary. Saat kita memasuki tahun yang baru, kita pasti sambut dengan semangat baru, dengan tekad yang lebih kuat daripada tahun-tahun sebelumnya. Kita belajar dari 2023 dan kita aplikasikan di 2024. Kita punya resolusi yang bercahaya. Nah, jadi bersama-sama kita tutup tahun ini dengan syukur dan penuh penghargaan, dan bersiap karena lembaran tahun depan akan datang dengan banyak cerita dan impian-impian yang mungkin akan tercapai di momen yang akan kita ciptakan di tahun depan. Untuk mensyukuri tahun ini, mari kita menyanyikan lagu dari KJ 337, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah. Titik mengicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langit yang terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, bersama kita jaya dan teduh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Oke, jadi di mini talk show kita pada hari ini, kita ada banyak pembahasan. Jadi kita masuk pembahasan pertama dulu. Pembahasan pertama itu tentang merantau. Ya, tentang kampung halaman kita, ya kan?
Jadi kalian rindu nggak sama kampung kalian? Bagaimana? Dari sekali pasti. Otomatis kalau aku rindu banget. Ya, saya juga rindu mama, papa. Orang tua. saya. Iya. Jadi apa sih yang kalian rindukan dari kampung kalian? Apa karakter dari kampung kalian gitu? Kalau aku di Ranta Damai suka ketika kebersamaan itu ada. Kebersamaan itu sangat terasa di kampung. Kalau saya pribadi, yang saya rindukan ketika Natalan di Mangkutanah itu ya suasananya. Oh, Mangkutanah Tentunya ya? berbeda. Rasanya lebih terasa saja. Kalau sini kampungnya di mana? Kalau saya di Toraja. 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 Yang saya rindukan itu view-nya. View-nya. Oh ya, Toraja sungguh indah. Gary di mana? Saya kampungnya di Rantai Damai. Nah, Oh. yang saya rindukan itu keluarga pasti. Tetangga kita, Le. Tetangga Satu ya, kampung, kita Bale. tetangga. Satu kampung, Le. Ah. Itu ya. Oke, jadi teman-teman yang sedang menonton dimanapun kalian berada, mungkin kalian lagi jauh dari rumah, jauh dari kampung halaman kalian, untuk mengenang, mengingatkan kembali rumah kita di kampung. Mari kita saksikan solo dari seorang perantau menyanyikan Rindu Rumah dari Christine. Tahun berganti tahun, waktu mengajakku tumbuh dewasa. Banyak suasana telah berubah karena hukum dan tuntutan dunia. Rindu memaksaku untuk kembali menengok kenangan masa kecilku yang penuh cinta dibalut kehangatan. Kini aku telah jauh berada. Rindu rumah, aku rindu pulang. Rindu yang tersayang, ayah dan ibu. Rindu rumah, aku rindu pulang. Rinduku disayang, sanak saudara. Ya, sangat dalam lagu tadi karena Christine seorang perantau yang jauh dari orang tuanya. Jadi di penghujung tahun 2023 ini jelas bahwa PPG PIL JVD ingin lebih maju ke depannya di 2024 dan tahun-tahun berikutnya. Jadi saya minta teman-teman memberikan satu harapan kalian buat PPG PIL Jemaat Velo Rosa ke depannya. Mulai dari saya harap kita makin solid di dalam ataupun di luar gereja. Itu sih. Kalau dari saya pribadi, saya harap teman-teman sekalian, teman-teman PPG PIL Jemaat Via Dolorosa bisa lebih mengaktifkan diri lagi di dalam kegiatan-kegiatan ibadah yang kita lakukan. Dengar itu. Teman-teman yang menonton, yang mungkin jarang Dengar datang ya. ibadah pemuda. Anda. Koordinator pelayanan ini. Sini. Dan kalau saya pribadi sama yang dibilang tadi Jerome sama Kak Christine, karena kita sangat merindukan bagaimana kebersamaan itu ada tanpa ada space-space tertentu seperti ini ya, Oke. sekat-sekat. Nah, kalau saya sendiri karena pemuda kita terkenal dengan jam karet dan
Biasa ngaritnya biasa hampir 1 jam. Tahun depan mungkin bisa dipercepat kalau misalkan kita mau datang beribadah, kita baru mau berkegiatan, jangan ngarit-ngarit terus. Itu sih yang saya Harus ada perubahan mau ya. di 2024 oke. ya. Ya, Memang banyak, sepertinya masih banyak itu yang harus. perlu dirubah. Dan teman-teman yang ingin menyampaikan harapannya buat PPG PLJVD bisa sampaikan di kolom komentar, silahkan, kami sangat terbuka. Jadi karena kita berbahagia di 2023 dan kita harus terus berbahagia walaupun kita banyak tantangan, mari kita angkat satu pujian, ku berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kisah dan kiamat besertamu. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku penuh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya.
spesial seperti ini, contohnya Spesial. seperti Natal, Iya, apalagi tahun baru. Tahun baru. Iya. Anak-anak muda itu Anak muda. sukanya itu biasa. Gen Z ya, Gen Z, milenial. Sukanya itu biasa, sama-sama orang spesial selain dari keluarga. Oh, Kebayang gak sih itu foto berdua di depan pohon Natal? wah, di atas altar. Jadi di sini saya mau tanya teman-teman di samping kiri saya dan samping kanan saya. Apa sih pesannya teman-teman untuk doinya? Nah, Jeram duluan. Waduh, intinya doi kan dia adalah orang spesial. Dia orang spesial. Yang aku harap sekalipun dia bukan orang spesial lagi, kasih Tuhan Yesus selalu menyertaimu dimanapun kamu berada, ya, maupun jauh atau dekat dari diriku ini. Amin. Oke. Kalau saya pribadi, ayat Alkitabnya dibuka sendiri ya. Oke. Untuk Anda, 3 Yohanes 1 ayat 2, kemudian 3 Yohanes 1 ayat 14. Buka Alkitab Anda. Dibuka ya. Karena Christine suka orang yang baca Alkitab, betul? Betul. Kalau saya pribadi, semoga Tuhan menyertai selalu. Amin. Amin. Kalau Gary. saya bahagia selalu dalam hidupmu ya. Apa tuh? Udah dengar? Nana. Belum gak dengar. Bahagia selalu dalam hidupmu. Oh, oke. Dengan Ayah. hidupnya. Hidup bersamamu belum? Jangan dulu, belum cukup. Oke. Oke. Jadi begini ya kan. Kita harus sampaikan gitu kepada orang spesial. Karena di Filipi pasal 4 ayat 6 dia mengatakan, janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi sampaikan, digumuli kalau Anda suka sama seseorang. Asalkan seagama. Kalau tidak seagama nggak apa-apa digumuli juga. Karena permasalahan anak-anak muda sekarang pacaran beda agama. Saya tidak tunjuk orang Beda agama. pacaran beda agama. Gak boleh. Gak boleh Walaupun ya, kalian gak boleh. menjalani pacaran beda agama tetap digumuli karena Yesus jalan kebenaran. Ikutilah Yesus, oke? Jadi sampaikan pada Tuhan dan siarkan di gunung seperti ketika Yesus lahir supaya kita tidak ada beban pikiran. Oke? Jadi untuk itu mari kita angkat satu pujian, hai siarkan di gunung. Siarkan di gunung, di bukit dan di mertua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Oh, Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Allah sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga gembira mengejar. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Nah, teman-teman, kita masuk dalam penutup acara pada hari ini. Nah, menurut kalian apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari tema acara kita pada malam hari ini? Temanya itu melangkah ke tahun baru, refleksi perjalanan 2023 dan
resolusi bercahaya untuk 2024. Nah, menurut saya melihat kembali perjalanan 2023 itu banyak membawa pelajaran yang sangat berharga. Refleksi atas penghargaan, keberhasilan, kegagalan, juga pertumbuhan pribadi menjadi fondasi yang kokoh untuk membangun resolusi yang lebih fokus dan realistis di tahun 2024. Bagaimana menurut kalian? Kalau saya, refleksi perjalanan 2023 itu dapat membantu mengukur progres menuju tujuan yang telah kita tetapkan. Dari sini resolusi menuju tujuan untuk tahun yang akan datang bisa lebih spesifik dan kemudian dapat mengidentifikasi langkah-langkah konkret dalam mencapai tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Menurut saya untuk refleksi pada perjalanan pada tahun 2023 ini mengungkapkan banyak perubahan baik dalam pola pikir ataupun gaya hidup, dan untuk resolusi pada tahun 2024 yang akan mendatang mungkin lebih berfokus pada bagaimana cara kita untuk memelihara proses transformasi ini dan menumbuhkan kreativitas serta eksplorasi lebih lanjut pada bidang-bidang yang akan kita temui nantinya. Oh, oke. Kalau aku kesimpulan ya, refleksi 2023 mungkin kita menghadapi banyak gonjang-ganjing, tantangan atau bahkan cobaan. Tapi ingat, tantangan, cobaan itu tidak hanya akan terjadi di 2023. Itu mungkin akan terjadi di 2024 dan tahun-tahun berikutnya. Tapi percayalah bahwa di 1 Korintus pasal 30 ayat 13 mengatakan bahwa tidak ada pencobaan yang menimpa kamu yang tidak manusiawi. Allah setia dan Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi sebenarnya untuk resolusi 2024 saya nggak punya. Kenapa? Karena prinsip saya adalah harus siap karena takut tahu akan hari esok. Oke? Jadi kesimpulan berikut sekaligus menutup talk show musikal kita pada hari ini, pada malam ini di penghujung tahun 2023. Terima kasih teman-teman yang sudah setia menonton di YouTube Gipil Jemaat Villa Rosa Makassar. Saya Jerome. Saya Christine. Saya Cindy. Dan saya Gary. Kami pamit undur diri. PP Gipil Jaya, Jaya, Jaya. Untuk menutup, mari kita nyanyikan lagu Tak Ku Tahu Kan Hari Esok.
kasih teman-teman. Selamat tahun baru 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom. Dadah. Shalom, dadah.